Pertama-tama saya ke MPR, Sekjen MPR, Ibu PLT. Pertama kita bicara tentang pagu anggaran yang telah Ibu berikan setelah saya mencoba mempelajari satu demi satu, tahapan demi tahapan, program-program yang Ibu tulis di sini, maka tentu ada harapan-harapan besar di kita terkait dengan pengusulan anggaran yang telah diserahkan pada hari ini yang menjadi pembahasan. Katakanlah saya berikan contoh yang lebih konkretnya adalah terkait dengan pelaksanaan sosialisasi 4 pilar MPR dengan pagu anggarannya 406 miliar dengan usulan tambahan 85 miliar. Tentu secara simpel kita mengatakan begini, Pak Sudin tadi menyinggung, kalau memang ini menyentuh untuk kepentingan bangsa, negara, dan terkhusus untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, ini pun bisa dikatakan kecil. Tidak apa-apa memberikan yang lebih besar, tapi target kita bisa tercapai sampai ke bawah. Katakanlah begitu. Berbicara tentang pelaksanaan sosialisasi 4 pilar, kalau ini berjalan maksimal Ibu, Bapak-bapak sekalian, maka pemahaman tentang Pancasila turun ke bawah sampai di tingkat grassroots masyarakat. Kalau orang semua sudah memahami Pancasila dengan sedalam-dalamnya, maka banyak mudaratnya yang bisa kita dapatkan di dalam. Banyak hal-hal kebaikan yang bisa kita temukan di dalam. Tentu untuk kepentingan bangsa. Pemahaman terhadap Pancasila, pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 45, pemahaman tentang NKRI, pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ini berjalan maksimal dengan angka yang ada ini 406 miliar, ditambah dengan 85 miliar, menurut saya kalau dikali dengan luasan bangsa Indonesia yang begitu besar ini kecil. Kalau kita mau menyentuh. Kalau hanya sekedar program-program saja, saya tidak tahu. Tetapi kalau kita betul-betul menyentuh, di mana itu? Begitu nafas-nafas Pancasila didudukkan di daerah Papua, maka di daerah sana tidak ada lagi berantem antara anak bangsa. Begitu kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika dengan paham dan sedalam-dalamnya, ditaruh di tempat-tempat di sana, maka tidak ada lagi perselisihan terhadap anak bangsa. Itu targetnya yang kita mau. Tapi kalau hanya sekedar program kita buat, lalu kita menyetujui anggarannya, itu yang saya tidak paham. Ya. Kan gitu Bu ya? Ya. Secara keseluruhan 1,1 triliun lebih ini, 1,1 triliun, kedengarannya besar. Tetapi kalau ditempatkan pada porsinya, dilihat item per item, dikali dengan wilayah kita ini, saya mengatakan cukuplah kecil ini barang, angka ini. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan, kami bisa menyetujui berapapun permintaan anggaran itu, penambahan anggaran itu, sepanjang itu efektif untuk memberikan hal kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Itu untuk MPR. Prinsipnya Ibu, saya setuju dengan apa yang Ibu gambarkan. Tidak ada masalah bagi saya secara pribadi dari fraksi Partai Golkar. Pak Sekjen, DPD yang saya hormati dan saya banggakan. Kita berbicara anggaran, kita bicara pagunya, berarti kita bicara tentang kegiatan-kegiatan yang ingin ditempatkan di sana. Nah sekarang kita mencoba melihat penempatan anggaran di tiap-tiap perencanaan yang akan dilakukan. Contoh terkecil saja, saya mau katakan begini. Saya tidak menemukan anggaran-anggaran misalnya
dalam rapat-rapat tertentu, kalau saya mau bertanya begini, simpelnya, apa dasarnya DPD memanggil rapat kerja atau rapat pengawasan dengan memanggil Kapolri dan memanggil Kejaksaan Agung? Kalau saya perhatikan surat saudara, tidak menunjukkan satu dasar hukum atau dasar tata tertib yang kita sepakati di dalam lingkaran keorganisasian kita di DPR, yaitu Undang-Undang MD3. Saya tidak menemukan, hanya dasar persyaratannya dipanggil untuk rapat. Kenapa saya pertanyakan ini, Bapak, Ibu? Ini dalam rangka kita mau sepaham bahwa tugas dan kinerja masing-masing ditegaskan dalam Undang-Undang MD3 berjalan sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, kalau ini pemanggilan dilakukan, kita kan tidak tahu apa yang menjadi keputusan hasil rapat di sana. Kalau ada berdasarkan Undang-Undang MD3, apa yang akan dilakukan DPD terhadap orang-orang atau lembaga-lembaga yang terpanggil ini? Ini perlu dijelaskan kepada kami supaya kita tidak salah memahami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Karena berbicara tentang kegiatan, berbicara tentang anggaran. Bicara tentang anggaran, berbicara tentang pertanggungjawaban. Kalau bicara tentang pertanggungjawaban, maka tentu BPK akan meneropon ini semua barang, sehingga BPK, saya menuju ke paling terakhir ini, ada beberapa temuan-temuan yang telah ditemukan oleh BPK terhadap kinerja, penggunaan dan penempatan anggaran oleh DPD RI. Walaupun sudah dijelaskan tadi, terima kasih penjelasannya, bahwa semua temuan yang telah ditemukan BPK terhadap penempatan anggaran DPD, semua kita sudah laksanakan, semua sudah kita jawab. Tetapi menurut saya bahwa apapun jawaban itu, apapun pendapat terakhir dari BPK, maka BPK memberikan WTP ke-17 kepada Bapak tahun 2022. Kan begitu, Pak? 23 belum? 23 yang ke-17 kali mendapatkan WTP. Nah, tentu ini menjadi barometer. Jangan karena kita salah menempatkan sehingga status wajar tanpa pengecualian ini hilang dari genggaman dari DPD. Karena ini dasar. Karena bicara tentang pagu anggaran, bicara tentang program, bicara tentang penempatan anggaran di sini, maka semua berpedoman kepada apa yang menjadi temuan BPK. Nah, sekira ini Pak DPD, mohon dijelaskan tadi itu, apa dasar-dasarnya, kenapa mesti dilakukan itu, dan itu penting untuk saya dapatkan penjelasan supaya penempatan daripada Undang-Undang MD3 ini bisa jelas dengan baik. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Kiki, berikutnya Pak Santoso. Terima kasih pimpinan, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama saya ingin mempertanyakan bahan di RKA dan RKP dari MPR RI. Itu tadi beberapa sudah ditanyakan oleh Bapak Suding, saya juga ingin menanyakan di halaman 6, Bu. Halaman 6 Ibu itu ada kegiatan pengelolaan administrasi publikasi dan layanan informasi. Ya, ada penambahan. Ini coba berkenan kiranya untuk diberikan penjelasan. Ya, tidak bicara detail karena Ibu membuat rancangan anggaran pasti ada RO kan nantinya, outputnya apa? Jangan cuma menganggarkan tapi DPR juga tidak pernah diinformasikan mengenai outputnya. Kemudian kegiatan pengelolaan administrasi perencanaan dan hak-hak keuangan. Ini lumayan juga nih, ya. Berkenan kiranya juga untuk disampaikan karena di bawahnya ada kegiatan pengelolaan administrasi dan pengendalian internal. Menurut saya ini nomenklaturnya sama,
Tapi mungkin bedanya di mana? Ya. Dan saya rasa substansinya juga sama, tapi pembedanya sampai perlu dipecah seperti ini tuh kenapa? Gitu. Nah, kemudian ada juga di halaman 14 terakhir itu, saya agak mencerna baik-baik tadi diskusi juga dengan Pak Iksan dan Pak Nurdin. Halaman 14 itu terkait temuan aset. Di poin kedua, BMN dalam kondisi tidak ditemukan telah diidentifikasi dan akan direklasifikasi menjadi aset lain-lain. Jadi agak membingungkan ini, coba dijelaskan supaya kita tidak salah penafsiran di sini. Mungkin lebih tepat Ibu yang menjelaskan karena jujur agak aneh nih dengan bahasa yang digunakan. Kemudian di ini apa ya, bedanya apa nih ya? Yang besar Bu ini ya. Enggak, ini masih MPR kok ini. Ya. Itu di halaman 11. Ini terkait permohonan penambahan anggaran Ibu. Ada di atas, di poin atas, kebutuhan penambahan anggaran untuk penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Ya, sekali lagi mohon dijelaskan Bu, karena ya jangan sampai narasi Ibu ini hanya dibuat narasi tapi Ibu bingung sendiri apa ini, karena kami juga bingung bacanya ya. Itu. Kemudian itu untuk MPR, kemudian untuk kawan-kawan di DPD. Di DPD itu saya coba resume laporan hasil pemeriksaan BPK. Kelemahan pengendalian intern di halaman 3. BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern ataupun ketidakpatuhan. Hanya mohon koreksi saya Bapak, yang Bapak sampaikan yang ditemukan oleh BPK ini metode-metode temuan yang konvensional. Dia terkait juga dengan paparan Bapak hasil pemeriksaan. Saya tolong dijelaskan, apakah setiap ditemukan baru dibikin SOP? Karena di sini tulisannya SOP. Begitu ada temuan SOP, berarti tidak ada satu standar khusus dong dari DPD. Setahu saya Pak Ketua, pemahaman saya SOP itu standard operating procedure. Yang bukan ketemu baru dibikin, beda tuh Pak. Berarti harus ya Bapak, rekan-rekan DPD dibikin dong supaya ini. Jangan ditemu baru dibikin, ditemu baru itu namanya makan dulu baru mikir Pak, bukan mikir dulu baru makan, ya Pak ya. Ya, jadi saya harap, karena termasuk juga MPR, ini temuan-temuan ini partisi Bu, itu konvensional Bapak Ibu sekalian. Kok kayak nggak teknis yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu masing-masing gitu. Jadi atas pertanyaan tadi saya mohon, saya yakin teman-teman minta kiranya untuk dijelaskan. Mungkin demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Bu Gi, saya perpanjang dulu 30 menit. Silakan Pak Santoso. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati dari MPR, kemudian DPD. Yang pertama saya menyoroti dari Sekjen MPR. Ini ternyata saya baru nyimak, padahal tiap hampir 5 tahun kita membahas ini ya, soal sosialisasi 4 pilar. Dari 406,91 miliar, kalau tidak salah minta tambahan 80 miliar. Kalau kita berhitung satu anggota itu 2 kali sosialisasi, kita ambil paling banyak 150 juta atau 200 lah. Kalau kali 500 itu baru 100 miliar. Itu 300 miliar itu buat apa lagi gitu. Jadi mohon disampaikan di ruang rapat ini agar penggunaannya secara transparan dan akuntabel benar-benar bisa dilakukan. Seperti saya nih, dapil saya Jakarta. Sosialisasi saya tidak dapat biaya akomodasi, tidak dapat pengganti pesawat terbang. Jadi saya hanya menerima
nilai sosialisasinya saja. Makanya kalau saya ambil misalnya 200 juta 2 kali misalnya, karena ada yang jauh naik pesawat dan akomodasi, baru 100 miliar. Sementara di sini sudah 400 miliar gitu. Ini luar biasa ini. Kalau melihatnya secara sepintas, mudah-mudahan nanti dijelaskan. Yang berikutnya, ini menggelitik saya ini tentang kegiatan penganggaran MPR 25 miliar, 25,08 miliar. Yang dimaksud dengan kegiatan penganggaran ini bentuk perencanaan ya, ataukah ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka penganggaran ini. Karena kalau perencanaannya dalam bentuk pembahasan-pembahasan, 20 miliar ini sungguh luar biasa juga, besar. Padahal ASN yang di Sekjen itu kan sudah ada gajinya juga gitu. Ya. Terus yang berikutnya saya mengkritisi tentang kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan MPR. Ini 75,86 miliar. Pimpinan MPR itu dengan jumlah praksi yang ada, kalau tidak salah ketua 1 ditambah 9 ya, 9 praksi ya. Berarti 10. Jadi setahun ini hampir 7 miliar nih pimpinan MPR nih. Ya, dalam rangka melaksanakan kegiatannya. Dan kalau kita lihat opini netizen, mereka mengkritisi banyaknya pimpinan MPR jalan-jalan ke luar negeri terus. Ya, iya. Jadi apa ya? Mumpung dalam pembahasan ini, saya kira tidak ada salahnya juga saya sampaikan supaya publik juga tahu gitu loh. Ini sebenarnya buat apa? Kemudian yang berikutnya, nah saya takut juga di dalam penganggaran ini ada duplikasi. Ya, ada duplikasi. Misalnya kegiatan pelaksanaan tugas konstitusional MPR 15,58 miliar gini. Ini jangan-jangan setelah kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan ada lagi pimpinan melakukan kegiatan tugas konstitusional MPR. Jadi dengan pelaksana yang sama, cuman kegiatannya berbeda-beda gini. Jadi tolong ada penjelasannya ya. Kemudian yang berikutnya untuk DPD. Saya mengapresiasi apa yang telah diusulkan oleh DPD, meskipun usulannya ada tambahan lagi dari 1,170 triliun, ada tambahan 400 sekian triliun gitu ya, 400 sekian miliar, sehingga menjadi 1,605 triliun. Saya menangkapnya untuk Sekjen DPD, jangan anggarannya itu selalu digambarkan linear dengan DPR. Misalnya DPR anggotanya 575, DPD 34 ya kalau tidak salah yang lalu gitu ya, atau yang untuk 2025 berarti 38 kali sekian gitu. Jadi perbandingannya DPD 1 DPR 3,8. Jadi kalau perbandingannya seperti itu, ya usulannya tepat memang 1,6. Tapi harus diingat juga bahwa tugas-tugas konstitusional antara DPD dengan DPR sangat jauh berbeda. Jadi jangan di DPD ini berorientasi kepada project oriented gitu. Tapi bagaimana anggaran yang diusulkan benar-benar sesuai dengan tugas-tugas konstitusional DPD. Ini saya menggelitik juga nih. DPD sama dengan DPR, ada reses, ada kundapil. Tapi di DPD ini ada rapat dengan konstituen dan dianggarkan itu gitu. Itu apalagi gitu. Sementara kami kalau rapat dengan konstituen bisa setiap hari berkali-kali, ada biayanya juga gitu. Ya. Kemudian ada lagi nih, publikasi giat perorangan. Bukankah kegiatan itu misalnya di dapil atau di reses
udah include kan, ada laporannya itu gitu loh. Dalam bentuk publikasinya yang menjadi kewajiban dia. Yang berikutnya, giat DPD di ibu kota provinsi. Memang tidak banyak ini, 13,987 miliar. Jadi kalau kita bagi dengan jumlah DPD yang tahun 2024 terakhir ini, itu dianggarkan satu orang itu 92 juta per orang. Ini juga kegiatan ini apakah mubazir, apakah juga sesuai dengan tugas-tugas konstitusional DPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masyarakat. Ini yang saya minta penjelasannya dari Sekjen MPR maupun DPD terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak yang mau nanya tadi Pak, tapi kelihatannya sudah terserap semua masuk pada pertanyaan kawan-kawan. Saya ingin kembali pada untuk pagu anggaran tadi. Pagu anggaran saya dari awal penjelasan tadi bahwa pagu anggaran tidak ada perubahan nantinya. Kemudian diajukan penambahan. Oke, itu bisa kita terima karena banyak alasan tadi disampaikan bahwa bertambahnya jumlah provinsi yang baru otonom daerah sehingga DPD berkembang dan sebagainya dan sebagainya. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah masalah temuan BPK. Temuan BPK yang saya baca di sini hanya disebut temuan, rekomendasi, dan tindakan yang diambil. Saya ingin melihat sedikit gambaran seberapa jauh temuan ini dari tahun ke tahun dalam bidang apa saja. Kalau misalnya dia kesalahan maladministrasi atau mismanagement dan sebagainya, coba disebut. Kalau ini merupakan temuan yang berulang-ulang, artinya kita salah di sini dalam bekerja. Jadi saya minta untuk gambaran ini saja, karena perlu penjelasan lebih jelas lagi, karena untuk kita tidak mengulangi langkah yang sama dalam hal ini untuk tidak ditemukan oleh BPK. Saya rasa demikian saya Pak. Terima kasih Pak.